Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Misri. Ya, kali ini Misri mau berbagi cerita tentang apa? Diam dulu, belum selesai. Tentang apa? Sabar. Tentang Nabi Yunus. Mau tahu nggak? Mau. Bisa, kalem aja, nggak usah heboh. Yang di rumah juga kalem. Duduk manis. Dengarkan ya kisah Nabi Yunusnya ya. Selamat menyimak. Dalam Quran Surat As-Saffat ayat 139 sampai 148 dikisahkan, Nabi Yunus alaihi salam merasa putus asa berdakwah kepada kaumnya yang keras kepala. Setelah hampir puluhan tahun berdakwah, hanya sedikit yang menjadi pengikutnya. Akhirnya, beliau meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah sekaligus sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah di Ninawa, negeri yang terletak di Mosul, Irak. Hampir seluruh penduduk Ninawa masih mewarisi tradisi nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Kaum Ninawa tidak menyukai kehadiran Nabi Yunus. Menurut mereka, ajakan Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah tidak sesuai dengan tradisi mereka. Wahai kaumku, berhentilah menyembah berhala-berhala itu. Sesungguhnya mereka tidak dapat memberi manfaat apapun kepada kalian. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang pantas kalian sembah. Diam saja kau Yunus, engkau bisa bicara begitu karena memang bukan dari keturunan nenek moyang kami. Ya benar, inilah ajaran turun-temurun dari nenek moyang kami. Sedangkan engkau hanya pendatang di negeri kami yang tidak tahu apa-apa. Pergilah, kami mau beribadah kepada Tuhan yang nyata terlihat, bukan seperti Tuhanmu yang tidak terlihat. Hahaha, kasihan sekali dirimu wahai Yunus. Nabi Yunus mulai tersulut amarahnya dan beliau pun pergi menjauh dari kaum Ninawa, menemui Tuhannya untuk memanjatkan permohonan doa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba sudah tidak tahan lagi menghadapi keras kepalanya kaum Ninawa ini. Sekiranya Engkau mengutus hamba untuk berdakwah di tempat lain, hamba bersedia. Ya Allah, hamba mohon kabulkan permintaan hamba ini. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaum Ninawa, pergi ke tempat lain. Setelah kepergian Nabi Yunus, kaum Ninawa mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Langit mulai gelap, awan hitam menutupi seluruh permukaan langit. Angin kencang terdengar, hujan petir pun terjadi. Seluruh kaum Ninawa keluar berhamburan rumah dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Selama ini kami telah mendustakan ajakan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong kami, selamatkan kami. Allah pun menerima taubat mereka dan azab itu pun dicabut kembali. Keadaan di Ninawa kembali membaik dan orang-orang Ninawa benar-benar menyembah Allah semata. Sementara itu, Nabi Yunus telah pergi jauh dari negeri Ninawa. Dia berada di tepi pantai dan menemukan kapal yang bersandar yang hendak pergi melaut. Dia pun bergabung dengan mereka semua yang sudah ada di dalam kapal. Orang-orang di sana tidak berani menyapa Nabi Yunus. Mereka hanya saling berbisik saja melihat kehadiran Nabi Yunus.
Kapal pun segera berlayar. Nakoda memperjalankan kapal begitu cepatnya hingga berada di satu keadaan. Tiba-tiba langit di atas laut mulai gelap. Petir pun terdengar, hujan badai terasa. Kapal mulai terombang-ambing dan keadaan sangat tidak menentu. Akhirnya diputuskan untuk mengeluarkan seluruh barang-barang yang ada di kapal agar kapal tidak terlalu berat. Namun tidak merubah keadaan. Akhirnya diputuskan melakukan pengundian untuk memilih siapa yang harus melompat keluar kapal. Termasuk nama Nabi Yunus pun ikut diundi. Undian yang muncul pertama adalah Nabi Yunus. Dilakukan pengundian kedua masih nama Nabi Yunus. Sampai pengundian ketiga tetap nama Nabi Yunus yang muncul. Tenang saudaraku, aku ikhlas menerima keadaan ini. Nabi Yunus pun bersiap melompat ke dalam laut. Ia pun berdoa, "Ya Allah, ampuni aku dan selamatkan aku." Begitulah akhirnya Nabi Yunus harus masuk ke dalam laut. Tiba-tiba ikan paus datang dan menyambut Nabi Yunus dengan hap, dimakan. Setelah beberapa hari berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus dalam keadaan yang sangat lemah. Ia merasa gelap berada di dalam perut ikan paus. Ia pun berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah pun menerima taubat Nabi Yunus. Dan seketika mulut ikan paus pun mulai terbuka. Terbuka semakin lebar dan semakin lebar dan terlihatlah keadaan di luar sana. Kemudian ikan paus mengeluarkan Nabi Yunus dari mulutnya. Dihempaskan ke daratan yang tandus. Nabi Yunus pingsan beberapa hari, kemudian dia terbangun dan Allah pun menghadirkan makanan yang begitu lezat untuknya. Hingga keadaan Nabi Yunus pun berangsur pulih, semakin kuat, dan beliau memutuskan untuk kembali ke negeri Ninawa. Sesampainya di negeri Ninawa, keadaan penduduk Ninawa sangat berbeda. Mereka semuanya telah menjadi orang-orang yang hanya taat kepada Allah saja, hanya menyembah Allah saja, tidak menyembah berhala lagi. Kaum Ninawa menyambut kedatangan Nabi Yunus dengan penuh rasa bahagia. Mereka pun hidup dalam ketaatan dan keadaan yang sejahtera, aman, sentosa. Nah, seperti itu kisah Nabi Yunus. Nah, kira-kira apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus? Aku tahu. Apa Coko? Kamu emang tahu? Tahu lah. Apa? Kalau tahu coba bilangin ke teman-teman di rumah. Tahu? Itu yang pertama aku tuh dari kisah Nabi Yunus itu harus sabar dalam menyeru kepada kebaikan. Betul, good job. Lagi, apa lagi? Bentar, aku mikir dulu. Itu. Memperbanyak zikir kepada Allah. Hah, bagus, betul kamu ya. Nah, lagi. Ya apa? Itu berserah diri dan memohon ampunan kepada Allah. Good job, Coko memang hebat. Makanya jangan bikin gemes. Masih ada nggak? Masih. Apa? Terakhir aja ya, terakhir. Sok atau terakhir apa? Itu loh, tidak mengambil keputusan saat sedang emosi. Apa sih emosi? Pas
pas lagi marah-marah. Oh iya, kalau lagi marah-marah jangan mengambil keputusan ya. Nanti tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak tenang mikirnya ya. Oke. Kok jadi kamu? Ya kan kita harus dapat pelajaran dari kisah Nabi Yunus. Iya, bagus begitu ya teman-teman semua ya. Semangat menjadi orang yang selalu sabar dalam menyeru orang lain kepada kebaikan, termasuk selalu mengingatkan diri untuk selalu berbuat kebaikan ya. Itu saja ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakinya diam dong.